Di episode 6 kali ini kita akan belajar tambahan dari SimDiki zaman kemarin yang kita pelajari di episode kelima, yaitu tentang Yonelme Halle. Nah, sebelum kita belajar Yonelme Halle, kemarin saya ingin menunjukkan, nah ini, kata kerja yang sering keluar. Nah, ini 12 kata kerja ini lebih baik kalian hafalkan jika memang serius ingin belajar bahasa Turki secara fasih, lancar ngomong. Nah, ini ada 12 kata kerja, ini hafalkan semua. Kalau ingin tahu, ketik aja Turcede en çok kullanılan ikius fiil. Nah, atau situsnya di turceoretimi.com. Nah, atau ketik saja judul ini pasti akan keluar di situs ini. Ini macam-macam, mulai dari A, acelmak, acmat, alamak, akmak, almak. Ini sering keluar semua sampai Y. Nah, karena Z jarang. Nah, ini sering keluar, ini silahkan diakses. Insya Allah akan membantu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tentang Yönelme Halle atau petunjuk objek. Di awal kita tadi sudah membahas, di episode 5 kita sudah membahas tentang penambahan ke, misalnya ewe gidiyorum, pergi ke rumah, atau misalnya onu hatırlıyorum. Asal katanya dari o ada tambahan nu. Saya mengingat dia. Nah, ini apa sih petunjuk objek ini? Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia atau tidak ada dalam bahasa Inggris. Petunjuk objek dalam bahasa Turki ini digabungkan ke objeknya langsung. Jadi ketika kalimat baik itu pakai şimdiki zaman atau tenses yang lain, kalian kalau setiap kalimat ada objeknya akan menggunakan petunjuk objek. Nah, bagaimana sebuah kalimat ini membutuhkan petunjuk objek? Apakah A atau E atau U atau dan? Nah, ini orang Turki bilang gunakanlah logika. Nah, jika kata kerjanya mengarah ke sesuatu yang ingin menjadikan sesuatu itu objek, maka biasanya pakai ini i u o, mengobjekkan sesuatu. Jika kata kerjanya ini mengarah sesuatu yang ingin menunjukkan kita sedang kemana atau mengarah ke sesuatu, nah ini pasti Yonelme Halle-nya pakai A atau E. Jika menunjukkan dari atau menunjukkan eh, apa namanya efek ke sesuatu, efek dari sesuatu, maka dia pakai dan atau den. Contoh, kalimat kata kerja ini biasanya membutuhkan petunjuk yang ini. Misalnya gitmek. Gitmek, ketika sebuah kalimat menggunakan kata kerja gitmek, maka dia pasti menggunakan petunjuk objek A atau E. Nah, ini pasti tergantung bentuk objeknya, huruf vokal terakhirnya apa. Bisa A atau bisa E. Misalnya pergi ke sekolah. Okula gidiyor. Sekolah itu okul, ke A. Okula gidiyor. Nah, selain gitmek ada girmek. Girmek ini selalu petunjuk objeknya A atau E. Senefa giriyor. Nah, senef artinya kelas, A ke giriyor, girmek masuk. Masuk ke kelas. Atau biasanya bahasa Indonesia nggak pakai ke, naik bis gitu. Nah, tapi mengandung kata ke karena naik ini ke. Naik ke bis. Maka pakai A atau E juga. Bis dalam bahasa Turki otobüs. Otobüse kenapa pakai E? Karena vokal terakhirnya U. U ini masuk keluarga E. Otobüse biniyor. Nah, biniyor ini binmek, naik. Nah, melihat Ali. Nah, nggak pakai ke kan? Tapi melihat ini menjurus ke makna ke, melihat ke sesuatu. Saya melihat Ali. Maka Aliye bakıyor. Melihat bahasa Turkinya bakmak. Aliye bakıyor. Nah, pakai E. Nah, kenapa pakai Y? Karena huruf terakhirnya adalah vokal. Vokal tidak boleh langsung ketemu vokal, maka menggunakan bantuan Y.
Nah, kenapa pakai tanda petik? Karena Ali adalah nama. Nama ketika diberi imbuhan akhirnya maka menggunakan tanda petik. Aliye Bagior. Mengatakan kepada mereka. Ke atau kepada. Onlara Soiluyor. Nah, Soilemek ini juga menggunakan petunjuk objek A atau E. Onlara Soiluyor. Mereka onlar A ke Soiluyor Soilemek. Nah, sekarang ini semoga bisa dipahami. Menurut saya paling enak ini menggunakan imbuhan A atau E. Imbuhan yang tingkat kesusahannya nomor 2. Tidak terlalu susah. Dan atau dan yang bermakna dari. Nah, ini silahkan dilihat saya blok. Datang dari Jakarta. Jakarta dan Gelior. Kenapa pakai tanda petik? Karena Jakarta nama. Keluar dari rumah. Evden Cegior. Artinya keluar dari rumah. Cekmak keluar. Nah, kadang D-nya ini bisa berubah menjadi T. Dan berubah menjadi tan. Contoh. Keluar dari jalan. Jalan itu bahasa Turkinya sokak. Jadi sokak. Nah, nggak bisa sokak dan karena huruf terakhirnya K. Maka ketika K, D bertemu K berubah menjadi T. Sokaktan cekiyor. Sokaktan cekiyor. Nah, ini untuk kata benda yang diakhiri K, maka D berubah menjadi T. Atau diakhiri BP, di misalnya dolap. Akhirnya P, dolaptan, nggak bisa dolaptan. Yaitu kembali lagi itu tadi rumus Verstecke sahab. Diakhiri S, nggak bisa Visten misalnya. Nggak boleh Visten. Diakhiri F, Hafif. Hafiften, nggak boleh Hafiften. Nah, itu mudah juga. Terus yang paling susah, penunjuk objek yang paling susah ditentukan ini ketika suatu kata kerja ini digunakan untuk mengobjekkan sesuatu. Maka imbuhan ke kata bendanya ini e, i, u, i. Misalnya, mengingatnya. Nah, mengingat dirinya. Nah, nya orang ketiga ini dibuat menjadi objek. Maka nah, imbuhannya bukan A atau E tapi kelompok ini E, I, U, U menjadi onu hatırlıyor. Atau misalnya kamu mengingatnya ditambah aja, ditambah menjadi sen onu hatırlıyor sun. Nah, asalnya O, orang ketiga O. Kenapa ditambah N? Karena huruf vokal tidak boleh langsung ketemu vokal. Maka tambahnya adalah N. Kenapa kok ini Y dan kenapa ini N? Y ini dikhususkan untuk kata benda yang berdiri sendiri. Untuk kata benda sambungan atau kata benda idofah itu sambungannya pakai N. Contoh lengkapnya nanti akan kita bahas sendiri. Terus melewatimu. Nah, kamu orang kedua menjadi objek, diobjekkan oleh lewat. Lewat bahasa Turkinya geçmek. Geçmek, mek-nya dihapus, tambah ior. Seni geçiyor. Dia melewatimu. Kalau tidak ada petunjuk subjek ini orang keberapa, pasti orang ketiga. Dia melewatimu. O seni geçiyor. Sen kamu. Nah, ditambah i karena diobjekkan. Melewatimu. Mempelajari bahasa Turki. Bahasa Turki dipelajari, dijadikan objek. Dijadikan sesuatu yang tidak ngapa-ngapain. Mempelajari bahasa Turki. Bahasa Turkinya Turkce. Nah, Turkceyi tanda petik karena dia kata nama
bahasa Turki, sebuah nama. Turceyi, nah, pakai i, kenapa? Karena vokal terakhirnya e. Turceyi öğreniyor, artinya mempelajari. Mencintaimu, ya, mengobjekkan orang kedua, jadi saya mencintaimu, tambah saya, misalnya, nah, saya mencintaimu, kamu menjadi objek yang tidak ngapa-ngapain karena saya yang mencintai kamu. Nah, maka tambahannya adalah i, sen kamu tambah i karena menjadi diobjekkan. Savior, save make artinya mencintai. Nah, karena saya maka pakai depannya pakai ben. Ben seni savioru. Save make tambah ior, make-nya dihapus. Saya mencintaimu. Kok ini ben? Saya mencintaimu. Nah, kira-kira begitulah. Lalu nah ini imbuhan tambahan. Kalimat suatu pernyataan yang menggunakan dan atau den, a atau e, okula gidiorum. Nah, ini ketika ditanyakan maka kalimat tanyanya seperti apa? Seperti kalimat tanya menggunakan nere, tempat. Karena a, e, dan den ini biasanya mengarahkan kepada sesuatu dan dari sesuatu, tempat. Misal contoh, nereden artinya dari mana, nereye kemana, tidak berubah-ubah, modelnya cuma ini saja. Pertanyaan, nereden geliyor sun? Sun maka kamu datang dari mana? Nah, jawabnya harus orang pertama. Jakarta dan geliyorum. Nah, orang pertama pakai Saya datang dari Jakarta. Pakai tanda petik karena Jakarta nama. Pertanyaan. Ali nereye gidiyor? Ali pergi, gitmek pergi kemana? Pakai e. Jawab, Ali okula gidiyor. Ali pergi ke sekolah. Nah, jadi jawaban atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan a, e atau dan den itu kalau ditanyakan pasti menggunakan nereden atau nereye. Kira-kira begitu dari saya. Nanti kalian akan saya kasih soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.